anak yang dipandang tidak mampu ternyata ketika dididik, dilatih bisa menjadi mampu dan mereka mempunyai potensi yang sangat luar biasa bila digali, diasah dengan cara tekun dan sabar. SLB Negeri 1 Jayapura melayani anak-anak berkebutuhan khusus dari 5 bahkan 6 jenis kekhususan, yaitu tunarungu wicara, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, autis, dan Down syndrome. Dari 5 atau 6 kekhususan itu ditangani atau dilayani oleh para guru yang memang mempunyai spesialisasi dalam proses pembelajaran. Mereka alumni dari universitas yang terkenal di Indonesia, misalnya Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Manado, Universitas Negeri Surabaya, kemudian Jogja, ada yang Semarang, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta. Guru-guru yang menangani anak berkebutuhan khusus itu memang harus berlatar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Karena di dalam melayani anak-anak berkebutuhan khusus perlu kasih sayang, perlu pendekatan yang khusus, cara pembelajaran di kelas secara mandiri, kemudian pendekatannya adalah individual. Itu yang harus dimiliki oleh guru SLB. Yang membuat motivasi saya adalah sebuah tantangan bahwa mengajar yang dipandang oleh orang lain sulit itu ternyata bisa kami lakukan dengan cara belajar terus-menerus. Jadi ketika kita menemui sebuah kesulitan, kita akan terus selalu belajar sehingga kami bisa menjadikan kesulitan itu sebuah peluang untuk kita bisa menjadi senang menjalaninya. SLB Negeri 1 Jayapura itu mempunyai visi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertawak kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian berkarakter, cerdas, dan memiliki kecakapan hidup atau life skill, begitu visinya. Kemudian misinya menyesuaikan dengan masing-masing jenjangnya, ya karena berbeda dari jenjang TK, kemudian SD, SMP, SMA. Jika itu dari jenjang yang bawah, terutama adalah nanti mempersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian kalau itu sudah di jenjang SMA LB, pada misi terakhirnya adalah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi bagi yang mampu. Jika yang tidak mampu untuk secara akademik, nanti mampu untuk di life skill tadi, mempunyai keterampilan khusus. Makanya di sekolah kami mengembangkan keterampilan-keterampilan yang bisa dikuasai peserta didik. Diharapkan setelah lulus mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan kecakapan hidup ini, dan hasilnya minimal untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan bahkan bila memungkinkan untuk masyarakat. Di SLB, khususnya SLB Negeri 1 Jayapura, mempunyai kurikulum khusus berbeda dengan sekolah reguler.
prinsipnya untuk kurikulum SLB itu adalah menyesuaikan dengan kondisi siswa atau peserta didik. Jadi tidak menuntut untuk ketuntasan. Kalau di sekolah reguler dituntut adalah ketuntasan kurikulum. Kalau di SLB yang dituntut adalah sesuai dengan kemampuan peserta didik atau kemampuan murid. Jadi guru tidak memaksakan ketuntasan kurikulum. Jadi menyesuaikan kemampuan peserta didik. Apa yang dimampu anak, misalnya anak autis mampunya apa, itu yang harus dikembangkan oleh guru. Kemudian bagi anak-anak yang mempunyai intelektualnya normal, itu yang dikembangkan supaya nanti untuk bisa melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian untuk struktur kurikulumnya itu kalau jenjang SMP dan SMA itu justru lebih banyak untuk kurikulum keterampilan. Kenapa diberikan porsi yang lebih banyak untuk keterampilan? Di jenjang SMP itu 18 jam per minggu keterampilan. Untuk jenjang SMA itu 24 jam per minggu. Itu dengan harapan mereka mempunyai keahlian di bidang keterampilan. Keterampilan sesuai dengan yang diminati. Jadi kami juga mengadakan asesmen untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang berminat, ya, berminat untuk keterampilan apa. Keterampilan yang kami kembangkan di sekolah kami SLB Negeri 1 Jayapura adalah keterampilan tata boga, kemudian ke busana, kemudian IT, kemudian menjahit. Itu yang kami kembangkan. Nah, anak-anak kita jaring. Si A itu berminatnya di keterampilan apa? Di boga atau seni atau menjahit. Nah, itu yang harus kami kembangkan di situ. Nanti kami kerjasama dengan orang tua. Jika itu sudah ada kesepakatan bahwa anak ibu atau anak bapak itu berminat di keterampilan ini kita kembangkan supaya nanti setelah selesai, setelah lulus akan dilanjutkan oleh orang tua. Anak yang bersekolah di sekolah kami itu tidak hanya satu macam ketunaan, tetapi berbagai macam ketunaan. Jadi ketika di dalam satu ruang kelas itu ada berbagai macam ketunaan, kita harus melaksanakan pembelajaran dengan cara individual, di mana satu dengan yang lain itu sangat berbeda dan membutuhkan perhatian, kreativitas yang disesuaikan dengan masing-masing kemampuan anak. Untuk program-program unggulan di sekolah kami untuk bidang non-akademik adalah seni, kemudian olahraga, dan keterampilan. Dari 3 jenis ini setiap tahun dilombakan di tingkat daerah, tingkat provinsi, sampai di tingkat pusat. Kenapa langsung di provinsi? Karena kami di bawah langsung naungan Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Jadi setiap tahun ini kami juga sudah memulai. Bulan Februari itu kami sudah memulai memetakan untuk keterampilan-keterampilan yang akan dilombakan, kemudian di bidang seni dan bidang olahraga. Sehingga nanti diharapkan dengan rentang waktu yang ada, pembinaannya, pelatihannya itu bisa menghasilkan prestasi yang maksimal begitu. Rata-rata di anak-anak kami itu sampai di tingkat pusat itu
memang belum bisa berprestasi di juara satunya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya di bidang seni, itu kami kalah di tingkat pelatihannya. Kalau di luar sana, misalnya katakanlah di Jawa, itu bidang seni itu mereka sudah rata-rata masuk di sanggar seni. Nah kami kan belum di wilayah kita, di Kota Jayapura khususnya. Kemudian kalau olahraga, kami juga biasa itu tidak bisa berprestasi di urutan 1, itu kalahnya karena mereka rata-rata sudah kontinu latihan di klub-klub begitu. Di Jawa atau di luar Jawa. Itu yang kekurangan di kami. Untuk ke depan kami untuk bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk memaksimalkan potensi anak-anak yang dimiliki. Jadi unggulan-unggulan kami di 3 bidang itu, seni, olahraga, dan keterampilan. Itu yang setiap tahun kami mewakili Papua. Bahkan 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu, dari 9 keterampilan, 9 jenis keterampilan, SLB Negeri 1 Jayapura mengambil 7 bidang untuk mewakili ke tingkat nasional. Itu yang kami kembangkan dan menjadi unggulan kami. Itu ada anak-anak berkebutuhan khusus yang mempunyai keterampilan di bidang unggulan itu, misalnya keterampilan menjahit, keterampilan tata boga, keterampilan IT, dan keterampilan melukis dan lain-lain. Itu yang menjadi unggulan kami. Untuk fasilitas yang ada, itu secara standar minimal memang sudah cukup. Tetapi untuk pengembangannya itu masih kami rasa kurang. Misalnya dari luas lokasi kami sangat sempit, ya. Sehingga pada tahun ini kami mengusulkan kepada Pemda Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan kami supaya mendapatkan tambahan lahan. Standar minimalnya sudah cukup, tetapi untuk pengembangannya yang kurang. Misalnya ruang kelasnya yang seharusnya bisa kami bagi 2, karena ruangannya kurang, akhirnya kami jadikan 1 dengan jumlah murid yang banyak. Berikutnya juga ruang-ruang penunjang. Sekolah luar biasa itu membutuhkan ruang-ruang penunjang yang lebih banyak, bahkan lebih banyak dari sekolah reguler. Karena setiap bidang keterampilan harus mempunyai ruangan supaya untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak berkebutuhan khusus itu lebih fokus dan lebih maksimal hasilnya. Misalnya ruang keterampilan boga sendiri, ruang menjahit sendiri, ruang IT kami juga sudah punya. Kemudian yang lain-lain kami yang belum punya. Misalnya ruang kerajinan tangan, ruang kecantikan kami belum punya, dan lain sebagainya. Dan itu yang harus difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dikembangkan oleh sekolah. Bantuan operasional ada, dan satu-satunya dana untuk operasional sekolah adalah BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Itu yang kami terima setiap tahun dan itu yang rutin. Lalu untuk dukungan, karena kami harus membiayai banyak hal, kami mengusulkan untuk dana sharing dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua
Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin kami mendapatkan dukungan dana untuk pembelian alat peraga siswa, kemudian untuk operasional sekolah yang tidak mampu dibiayai oleh bantuan operasional satuan pendidikan. Guna memenuhi apa yang menjadi harapan kami. Beberapa tahun terakhir ini, Pemda Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan Provinsi sudah banyak memberikan bantuan-bantuan, terutama adalah alat-alat media pembelajaran, sehingga itu semua akan memudahkan guru dalam mentransfer ilmunya, dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik atau murid di kelas maupun di luar kelas. Untuk melihat kesuksesan anak-anak itu, dilihat yang pertama adalah dari hasil belajar mereka yang kami laporkan kepada orang tua itu 1 tahun 2 kali dalam bentuk rapot pendidikan. Itu. Yang kedua, laporan kepada orang tua baik itu lisan maupun tertulis dari guru atau wali kelasnya masing-masing. Yang berikutnya melalui rapat-rapat sekolah yang melibatkan guru dan orang tua, itu dari belajar anak-anak di kelas itu yang disampaikan oleh guru dilaporkan kepada orang tua murid. Demikian itu merupakan satu laporan yang boleh kami kembangkan kepada orang tua murid kami. Cara saya berkomunikasi karena murid saya terbanyak di kelas saya adalah tunarungu wisara, saya menggunakan isyarat. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami tetap menggunakan komunikasi total. Jadi di samping saya berisyarat, saya juga menggunakan bicara secara normal gitu, lip reading bagi anak-anak itu. Jadi untuk memudahkan pembelajaran kami sangat membutuhkan banyak sekali alat peraga, alat-alat bantu, sehingga anak itu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Alat peraga saya sangat banyak. Harapan saya selaku kepala sekolah yang pertama adalah dari pemerintah, baik itu daerah maupun pusat, untuk meningkatkan volume pembiayaan SLB
khususnya SLP Negeri 1 Jayapura. Kemudian yang kedua, harapan kami kepada masyarakat umum yang belum menyekolahkan putra-putrinya dan mempunyai berkebutuhan khusus, melalui media ini bisa berkonsultasi terlebih dahulu, kemudian jika memungkinkan untuk disekolahkan di sekolah luar biasa, sehingga mereka anak-anak berkebutuhan khusus yang belum sekolah itu bisa mengenyam pendidikan di pendidikan formal dengan dasar Undang-Undang Dasar menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak, sehingga anak-anak tidak hanya tinggal di rumah saja, tidak boleh dikatakan dikurung di rumah, tetapi mereka juga minimal sosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Apakah masih ada? Yakin itu di daerah-daerah masih ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena seharusnya setiap satu kabupaten kota itu minimal ada satu sekolah luar biasa atau sekolah khusus. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika saya mengajar, ilmu yang mereka peroleh itu bisa bermanfaat untuk di kelak kemudian hari, bisa mandiri, bisa menolong dirinya sendiri. Jadi saya berharap sesuatu itu yang saya ajarkan itu berguna hari ini, besok, dan kelak.